mendapat gelar ulama atau tokoh agama dari umat sejatinya merupakan sebuah kehormatan yang tidak semua orang dapat memilikinya. Ada alasan kuat yang melatar belakangi kenapa seseorang digelari sebagai tokoh atau pemuka agama. Salah satunya adalah ceramahnya yang senantiasa menyejukkan dan mendamaikan, memperkokoh ukhuwah, persaudaraan dan persatuan anak bangsa, serta keteladanan dalam lisan dan perilakunya. Itu pula alasannya kenapa ketika seorang tokoh agama, entah itu ulama, biksu atau pendeta, hadir di sebuah kelompok atau komunitas masyarakat tertentu, selalu mendapatkan sambutan istimewa dari hadirin. Orang-orang berlomba-lomba memberinya pelayanan terbaik, sebab agama mengajarkan melayani ulama atau pemuka agama akan mendatangkan berkah. Namun belakangan, makna tokoh agama itu sendiri rasanya semakin kabur. Kita sulit membedakan mana tokoh agama dan mana preman berjubah agama. Beberapa ulama di negeri ini bahkan lebih jahat ketimbang penjahat. Mereka rela menjual Tuhan dan ayat suci demi memuaskan nafsu duniawi. Ceramah-ceramah yang mereka sampaikan tidak lagi mengajarkan tentang cinta dan kasih. Mereka tidak lagi menyampaikan tentang menghargai dan menghormati sesamanya yang berbeda latar belakang. Mereka tidak pula menyuarakan tentang Allah yang Maha Pengampun, yang membuka pintu pengampunan bagi mereka yang bersalah atau berdosa. Ceramah-ceramah mereka dipenuhi caci maki dan kebencian. Mereka mencaci dan memaki, bahkan mengkafirkan siapa yang tidak sejalan dan sepaham dengan mereka, membenci orang-orang yang berbeda agama dan aliran kepercayaan dengan mereka. Mereka sibuk melihat kesalahan orang lain, sementara segunung kesalahan yang mereka lakukan seolah tidak pernah nampak. Para ulama abal-abal itu bukan hanya mengajarkan jemaahnya untuk mendengki dan membenci sesama, mereka juga secara terus-menerus membakar emosi para pengikutnya untuk membenci pemerintahnya. Dalam konteks ini, pemerintahan Jokowi dengan menyebut pemerintah sebagai kafir, togut, anti-Islam, anti-ulama, antek, asing dan aseng, serta pemerintah berfaham komunis. Ada beberapa nama ulama yang selama ini seperti tidak pernah lelah menghujat pemerintah. Sebutlah pentolan FPI Rizik Syihab. Ia adalah komandan dari seluruh ulama intoleran di negeri ini. Setiap ucapan dan petuah yang keluar dari mulutnya dianggap sebagai firman yang mesti ditaati dan dilakukan. Rizik bahkan mereka posisikan sebagai utusan Tuhan. Ada pula beberapa ulama intoleran garis keras anak buah Rizik yang sealiran, sepaham dan seideologi dengannya. Ada Ustadz Abdul Somad, Sugi Nur Raharja, Maher At-Tuwailibi, Haikal Hasan, Ismail Yusanto, Bakhtiar Nasir, Tengku Zulkarnain, dan beberapa nama lainnya. Nah, kini kita hanya akan fokus pada seorang Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI, sang pemuja pemimpin diktator Soeharto itu. Tengku Zulkarnain atau Tengku Zul, ulama kelahiran Medan, Sumatera Utara itu seperti tidak pernah lelah menebar berita-berita bohong dan ujaran kebencian lewat berbagai cuitannya di akun media sosial Twitternya. Dalam sehari, ia bahkan bisa mencuit hingga beberapa kali, yang semuanya berisi provokasi dan kebencian kepada pemerintah. Sebelumnya pada masa kampanye Pilpres 2019 lalu, Ustadz yang tidak pernah mengenyam pendidikan keulamaan itu juga pernah membuat heboh akibat cuitan hoaxnya tentang 7 kontainer surat suara yang telah tercoblos gambar Jokowi Ma'ruf, Capres nomor urut 01. Cuitan itu segera viral dan menyebar ke seluruh pelosok tanah air. Namun entah kenapa,
Kasus itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian ketika itu. Selesai begitu saja. Saat itu kita berpikir mungkin cuitan itu akan menjadi akhir episode hoax Tengku Zulkarnain, sebab ia akan segera dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun. Namun, ia seperti tidak pernah tersentuh hukum. Jangankan di penjara, diproses pun tidak. Tetapi kali ini, sudah sepatutnya Tengku Zulkarnain mendapat hukuman setimpal atas berbagai provokasi dan kebencian yang saban hari ia tebar lewat media sosial. Agak aneh memang, ia seorang ustadz, tapi sikap dan perilakunya dalam bermedia sosial sama sekali tidak mencerminkan seorang pemuka agama. Cuitannya senantiasa dipenuhi amarah, benci, dengki, dan fitnah. Ketika Presiden Jokowi mengumumkan anggaran untuk penanganan virus corona sebesar 405,1 triliun rupiah Selasa lalu 31 Maret 2020 misalnya, yang salah satu poinnya menggratiskan biaya jasa listrik untuk golongan 450 VA serta diskon 50% untuk golongan 900 VA selama bulan April, Mei, dan Juni. Segera dimanfaatkan Tengku Zulkarnain untuk menebar kebencian. Lewat akun Twitternya, ia membagikan sebuah link berita berjudul PLN sebut tak ada kompensasi untuk pelanggan terkait COVID-19 yang ia beri caption, PLN sebut tidak ada kompensasi untuk pelanggan terkait virus corona. Kasihan PLN jika digratiskan. PLN bisa kehilangan ratusan miliar kecuali ada suntikan dana khusus dari APBN oleh negara. Kami mengerti. Semoga PLN tetap jaya. Amin. Lewat cuitannya yang disertakan dengan sebuah link berita itu, Tengku Zul bermaksud menggiring opini bahwa Jokowi bohong, bahwa pidato Jokowi terkait anggaran 405,1 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 yang salah satunya menggratiskan listrik golongan 450 VA tidak benar dan telah dibantah oleh pihak PLN. Namun setelah ditelusuri, ternyata berita itu dimuat sebelum Jokowi menyampaikan pidatonya terkait keringanan biaya listrik bagi sekitar 31 juta pengguna di Indonesia, yang mengutip pernyataan Executive Vice President Corporate Communication NCSR PLN Imade Suprateka pada hari Minggu 29 Maret 2020. Lalu di cuitannya yang lain, Tengku Zul menyoroti tentang pernyataan Menteri Keuangan terkait skenario terburuk akibat COVID-19. Nilai tukar rupiah bisa tembus Rp20.000 per dolar Amerika Serikat. Pernyataan Sri Mulyani itu lantas ia jadikan sebagai bahan provokasi dengan menyebut bahwa utang Indonesia akan mencapai 8.000 triliun rupiah. Entah dasar apa Tengku Zul menyampaikan itu. Yang lebih parah lagi, jika nantinya rupiah benar-benar mencapai Rp20.000 per dolar Amerika Serikat, ia berujar bahwa Presiden Jokowi harus lengser, di mana desakan lengser itu ia sebut sudah berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, tanpa ia mampu merujuk undang-undang negara mana yang ia maksud. Dolar bisa Rp20.000 akibat corona. Nah, berarti hutang berubah jadi 8.000 triliun. Dan jika melebihi 3% dari PDB, Presiden mesti lengser. Ini bukan fitnah, bukan hasutan, tapi sesuai Undang-Undang Negara RI. Dulu saat dibilang hati-hati membuat hutang, dianggap sepi, dibully. Cuit Tengku Zul pada Rabu 1 April 2020 sambil menyertakan link berita dari media online galamedianews.com yang bertajuk gara-gara COVID-19, kurs rupiah bisa anjlok ke Rp20.000 per dolar Amerika Serikat. Nah, jika pada Pilpres 2019 lalu Tengku Zul bisa lepas dari jerat hukum, maka kali ini ia harus menerima akibat dari hoax dan kebencian yang ia tebarkan. Ia kini harus dihukum.
Di tengah kepanikan dan kecemasan yang saat ini sedang dialami oleh ratusan juta penduduk Indonesia, masih sempat-sempatnya ia memprovokasi banyak orang dengan kepicikan hati dan pikirannya. Orang seperti ini sudah sepatutnya segera dihukum. Sudah terlalu lama ia dibiarkan hidup bebas dengan mulut kotor dan otak busuknya. Berbagai cuitannya cukup menjadi bukti untuk mengirimkannya ke balik jeruji besi. Jelas saja dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 28 Ayat 2 dan 45 Ayat 2 tentang ITE, penjara 6 tahun dan denda 1 miliar siap menjeratnya.